Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di hari kedua babak penyisian di turnamen online Champion Chess Tour seri Charity Cup atau seri kedua tahun ini kawan, Magnus Carlsen mulai panas mesinnya di hari kedua ini. Memetik 3 kali kemenangan dan 1 kali kalah dari David Navara. Kemarin Magnus Carlsen sempat mengalami 1 kekalahan dari Ding Liren, 1 kali remis dan 2 kali kalah. Kemarin posisinya berada di posisi ke-6 klasemen sementara, sekarang menanjak naik kawan di posisi kedua atau ketiga bersama dengan Jan-Christophe Dugda dengan poin yang sama 16 poin, sementara klasemen dipimpin oleh Lee Kwang Lim. Masih kita akan mengulas permainannya Magnus Carlsen dan kebetulan game yang saya pilih ini kebetulan Magnus Carlsen selalu pegang hitam. Dan di sini lawannya adalah Richard Rapport, mereka bertemu di babak ke-7 di babak penyisian. Rapport mengawali dengan pion E4, pion C5 oleh Carlsen bermain dengan Sicilia dan Rapport memilih variasi tertutup dengan kuda C3. Di sini kuda C6 dan pion G3, jelas ingin Fiacento beteng langsung digeser ke B8 oleh Carlsen. Di sini kawan, pion G6 juga bisa jadi pilihan atau bermain dengan pion D6 untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Tapi langkah beteng langsung digeser ke B8 cukup menarik dari Carlsen. Di sini gajah G2 dan pion B5 ingin mengejar kuda, mungkin nanti pion B4 dibalas dengan pion A3. Selanjutnya adalah pion G6 lanjut Carlsen. Sama-sama bermain dengan variasi Fiacento dalam permainan Sicilia tertutup ini. Pion B4 menantang pertukaran, ditolak Carlsen, dikuati atau di backup dengan pion D6-nya. Di sini beteng juga digeser ke B1 oleh Rapport. Selanjutnya adalah pion A6. Kuda berkembang ke E2, persiapan rokade gajah G7. Di sini rokade oleh Richard Rapport dan kuda F6 juga mempersiapkan diri rokade. Pion F4 lanjut Richard Rapport mulai mendorong pionnya kawan, mencoba agresif di sayap raja untuk mendapatkan kontrol-kontrol dengan para pionnya ini di petak pusat. Dan selanjutnya adalah kuda manuver ke D7. Di sini tadi kawan, hitam juga bisa langsung memainkan pion E5-nya atau bermain dengan langkah pion C pukul pion B4 ini. Tapi Carlsen mencoba bermanuver dengan kuda ke D7, mungkin persiapan menuju petak pusat nanti. Kalau pion ini didorong akan menepati petak pusat di sini, ataupun juga persiapan pion F5-nya bisa jadi kawan, atau memperkuat juga posisi pion di peta C5 ini. Apabila terjadi pertukaran pion di sini, mungkin akan dipukul menggunakan kuda. Selanjutnya Rapport melangkahkan kudanya ke pusat ke D5, rokade oleh Carlsen dan gajah B2 menantang pertukaran, diterima Carlsen, dipukul balik menggunakan beteng. Dengan melakukan pertukaran gajah saat ada Fiacento seperti ini kawan, sama-sama mempunyai Fiacento, dan di sini terlihat gajah gelap tadi bertukar dengan gajah gelap putih. Ini ada plus minusnya bagi hitam ataupun putih. Putih sudah tidak mempunyai senjata lagi untuk memberikan serangan di diagonal panjang ini dengan gajahnya. Begitu juga dengan hitam kawan, karena sudah tidak ada gajah Fiacentonya di petak G7, maka hitam akan mempunyai petak-petak yang lemah di petak-petak gelap ini. Petak G7, F6 ataupun petak H6. Masing-masing mempunyai plus minusnya, dan di sini pion E6 lanjut Carlsen, kuda mundur ke E3 dan gajah B7. Persiapan untuk mengimbangi gajah Fiacento putih di G2. Selanjutnya Richard Rapport melangkah raja ke H1. Mungkin menyediakan petak bagi kuda manuver ke petak-petak ini kawan. Tapi langkah ini tidak terlalu urgent menurut Stockfish lebih menyarankan memainkan pion C3 atau beteng ditarik mundur ke B1. Raja bergeser ke H1 dipilih oleh Rapport, dan di sini kuda bergerak ke B6 ingin menempati outpost yang cukup bagus di sini kawan, dibalas dengan pion C3 dan pion D5. Lanjut Carlsen menantang pion pusat, ditolak pion didorong maju. Ini adalah langkah kesalahan. Melakukan pertukaran pion untuk membuka petak pusat merupakan pilihan terbaik bagi putih. Setelah pion E pukul pion D5, bisa dilanjut pion B pukul pion C5, kuda akan bergerak ke C4 mengancam kuda, maksud saya mengancam beteng. Beteng bergeser ke A2 untuk melindungi pion dari ancaman kuda ini kawan, dan di sini mungkin beteng akan digeser ke B8 memberikan pressure di sini. Kuda bisa manuver atau menghindar ke C2, mungkin menteri akan mengincar kuda di peta E2. Kalian bisa melangkah kuda ke D4 menantang pertukaran kuda.
Kemungkinan akan dibalas langkah Menteri pukul pion C5 terlebih dahulu. Di sini kalian bisa bertukar kuda seperti ini kawan. Inilah jalur yang dipilih oleh Stockfish dan permainan masih akan cukup berimbang kawan. Tapi pada posisi seperti ini kawan, di sini tadi Richard Rapport memilih untuk permainan tertutup di petak pusat, tidak meladeni permainan terbuka dari Carlsen. Tapi dengan pergerakan pion didorong maju, memang dia mempunyai outpost yang cukup bagus kawan di peta-peta ini, peta F6 serta peta D6 bagi kudanya nanti. Tapi juga lihat masifnya pion-pion hitam ini. Sekali lagi kawan, di beberapa game yang lalu kita sudah melihat bagaimana Carlsen begitu pintarnya memainkan pion-pionnya. Harus berhati-hati lawan sebetulnya saat Carlsen sudah mulai mendorong pion-pionnya seperti ini. Pion D4 oleh Carlsen, di sini kuda menghindar ke G4, tidak meladeni pertukaran pion kawan. Dan dibalas Carlsen dengan kuda C4. Beteng bergeser ke A2 untuk melindungi pion dari ancaman garbuan kuda tadi kawan. Di sini Carlsen melanjutkan langkah pion D pukul pion C4. Dipukul balik menggunakan kuda yang merupakan kesalahan besar ataupun langkah blunder. Memukul balik menggunakan pion merupakan jalan terbaik. Kalaupun nanti pion C pukul pion B4 ini kawan, masih bisa dipukul menggunakan pion A, dan bangunan pion putih pun masih cukup solid seperti ini, masih bisa mengimbangi dua pion hitam walaupun tidak simetris posisinya. Tapi di sini tadi Richard Rapport memilih langkah memukul balik menggunakan kuda. Mungkin maksud hati ingin bergerak ke peta ini menepati pos di sini nanti kawan, atau di sini nanti. Dan dijawab Carlsen dengan langkah pertukaran pion C pukul pion B4 mengusir kuda. Jika dipukul balik oleh pion, masih bisa dipukul balik oleh kuda dan membuka diagonal peta terang untuk menantang pertukaran gajah terang. Di sini pun juga pion yang ada di peta D2 juga menjadi incaran kuda di peta C4 ini kawan. Dan tentu saja jawaban dari Richard Rapport di langkah berikutnya tidak berani ambil pion ini, menjaga peta atau diagonal terangnya tetap tertutup dan memperkuat posisi pion ini kawan. Di sini Carlsen melanjutkan memukul pion A3 dan coba lihat kawan, Carlsen unggul 2 pion dan mempunyai 3 kumpulan pion bebas di lajur A dan di lajur B. Di lajur A sudah tidak ada pion putih kawan. Coba lihat, pion putih ini sangat kosong di lajur A dan di lajur B dan serta di lajur C. Ini memudahkan bagi pion B atau pion A nanti untuk didorong maju ke depan, dan sudah sangat sulit untuk menghentikan laju pion-pion seperti ini dengan para perwira. Richard Rapport langsung merespon dengan pion D3, langkah yang tidak disukai oleh engine, menambah tekanan bagi putih kawan. Kuda lompat ke peta F6 untuk melakukan skak bisa jadi pilihan, nanti diikuti langkah menteri ke G4. Tapi dengan variasi ini pun tidak akan merubah posisi di sayap menteri yang sudah sangat kuat, yang didominasi oleh hitam kawan. Dengan 2 kuda, 3 pion seperti ini dengan dukungan beteng di sayap menteri, sudah tidak bisa Rapport untuk menghentikan laju pion-pion. Tapi langkah pion D3 ini tidak lebih baik dengan langkah kuda F6 menurut engine. Dijawab dengan langkah kuda B4 oleh Magnus Carlsen untuk mengancam beteng atau memberikan tekanan bagi pion yang ada di peta D3 ini. Richard Rapport melanjutkan kuda G ke F6 skak, raja ke G7, menteri ke G4, dan di sini Carlsen tidak terburu-buru ambil beteng atau pukul pion ini menggunakan menteri kawan. Dia memilih langkah kuda bergerak ke E3 terlebih dahulu, memberikan garbuan keluarga. Kalau kuda sudah menggarbu banyak perwira seperti ini, istilah dalam catur adalah garbuan keluarga atau family frog. Di sini Rapport melangkah menteri ke G5, dan coba lihat kawan, beteng ini siap dipukul. Pion ini pun juga siap dipukul oleh menteri, tapi Carlsen lebih memilih pukul kuda di E4. Untuk mengeliminasi satu penyerang kuda putih di peta E4 ini, dipukul balik menggunakan pion. Barulah sekarang Carlsen ambil beteng A1. Carlsen unggul 1 beteng, tapi Richard Rapport belum mau menyerah. Dia bermain dengan langkah kuda H5 skak. Raja ke H8, selanjutnya kuda kembali ke F6. Mungkin diikuti langkah menteri melakukan ancaman skakmat, tapi selepas diantisipasi oleh Carlsen dengan beteng G8 ini, barulah Richard Rapport menyerah. Karena sulit sekali kawan, kalaupun nanti terjadi pertukaran perwira, putih sudah tidak bisa menghentikan laju 3 pion di sayap menteri ini. Saya tidak akan perlu melanjutkan lagi langkah-langkahnya, yang pasti pada posisi ini putih bisa saja ambil beteng ataupun menggeser betengnya dari ancaman kuda, bisa jadi kalian pilih kawan.
Yang pasti sudah sangat sulit bagi putih untuk mengimbangi permainan hitam, apalagi sudah kalah satu beteng. Itulah kawan, kembali Magnus Carlsen menunjukkan keperkasaan saat bermain dengan pion-pionnya. Bisa saya sebut Magnus Carlsen ini sebagai raja pion saat ini kawan. Sangat pintar sekali untuk bermain dengan pion-pionnya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Dan mungkin nanti sore saya tidak akan melanjutkan untuk mengulas turnamen Rapid Chess Championship yang ada di chess.com yang sudah ada pemenang baru di minggu ke-6 kawan, yaitu dari pemain Rusia, karena tampilan kontrol waktu dan indikatornya lagi error kawan. Saya juga tidak tahu, sudah saya otak-atik tapi tetap tidak bisa. Jadi mungkin nanti sore tetap saya akan mengulas satu game lagi dari turnamen Champion Chess Tour ini. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.